jadi kita ini mau memperkenalkan diri. Nama saya Fazrian Syauki. Nama saya Salman Nur Arif. Nama saya Muhammad Rizal Putra. Nama saya Tristan Arti. Nama saya Rama Afiansyah. Oke, baik semuanya, dan kami dari kelompok 1. Ada yang nggak tahu sih apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah tindakan yang berhubungan dengan yang namanya seks, yang membuat orang lain merasa takut. Tempat terjadi pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja ya. Mungkin bisa terjadi di sekolah, di rumah, lingkungan rumah, bahkan juga di media sosial ataupun di transportasi umum juga bisa. Korban-korban pelecehan seksual itu juga dapat terjadi pada semua umur dan jenis kelamin. Bisa juga korban pelecehan seksual itu bukan hanya perempuan, jadi laki-laki juga bisa. Nah, lalu selanjutnya apa? Kenapa penting sih membicarakan pelecehan seksual itu? Apa tuh? Itu mencegah pelecehan terjadi lagi pada orang lain, lalu membangun rasa aman di sekolah dan lingkungan sekitar, dan membangun diri dan teman-teman dari pelaku yang mencoba melakukan hal yang salah. Ini siapa saja sih yang bisa menjadi pelaku pelecehan seksual itu? Itu mungkin bisa terjadi oleh teman, bisa saudara, sekalipun guru, ataupun orang-orang terdekat kalian. Lalu bisa terjadi oleh orang asing juga. Bisa juga dari orang yang tidak dikenal, itu bisa di transportasi umum ya, misalnya tadi sudah jelaskan. Lalu yang terakhir juga bisa terjadi di media sosial. Saat ini orang lain mengirim pesan-pesan yang tidak diinginkan atau minta foto-foto pribadi, atau misalnya kalian foto di Instagram atau di TikTok itu atau video, mungkin ada yang komen-komen tidak pantas yang nyangkut pada pelecehan seksual. Oke, lanjut ya. Contoh-contoh pelecehan seksual. Contoh-contohnya apa aja sih? Fisik, verbal, dan online. Contoh fisik ya. 1. Menyentuh tanpa izin. Memegang bagian tubuh Udah saya lakuin. itu sebenarnya layak banget. Apalagi kan banyak ya, kayak di dalam umum tadi disebut si Tristan ya. Pokoknya macam-macam lah yang fisik itu, yang apalagi kan kalau ceweknya nggak mau kan jatuhnya pelecehan seksual. Ya biasanya cowok sih yang banyak sih. Yang kedua itu ada verbal, memanggil dengan kata tidak pantas, lelucon atau komentar kasar tentang tubuh. Itu banyak biasanya kayak di sosmed tuh. Instagram, TikTok juga banyak ya. Juga online, mengirim pesan atau gambar yang tidak pantas lewat media sosial, biasanya di WhatsApp atau medsos yang lainnya lah. Biasanya itu banyak. Kita lanjut. Lanjut ya? Ya lanjut ya. Boleh. Dampak pelecehan seksual. Dampaknya apa aja sih? Oke. Rasa tidak nyaman atau takut saat berada di sekitar orang tertentu. Biasanya tuh, maaf ya, ini kita bukannya apa. Kadang kalau kita dekat orang-orang yang lagi tahu nih, apalagi yang berpenampilan kurang baik, karena kan kita suka takut ya. Nah itu sebenarnya sih contohnya sih sebenarnya. 2. Trauma dan stres bisa membuat kita merasa malu, sedih, atau takut ke orang lain. Itu dampak juga ya, dampaknya juga. Kehilangan konsentrasi ketika beraktivitas. Korban dapat terganggu pikirannya ketika belajar dan bersosialisasi. Menurunnya rasa percaya diri. Itu ya. Cara melindungi diri dari pelecehan seksual. Gimana sih caranya? Yang pertama, kenali batasan diri. Enggak semua orang, tidak semua sentuhan atau kata-kata itu pantas. Itu banyak kayak contoh-contohnya ya. Tadi udah saya sebutin sih. Udah disebutkan beberapa. Nanti ada lagi contohnya. 2. Sampaikan dengan tegas. Jika merasa tidak nyaman, katakan aja enggak atau berhenti gitu. Jangan kita takut malah diem gitu. Nanti ujung-ujungnya kita kena juga ya pasti. Kalau langsung sih bisa perlahan. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan bagikan informasi atau foto pribadi kepada orang yang tidak kamu kenal baik. Hati-hati dalam berteman dan bergaul bersama teman-teman yang mendukungmu untuk menghindari dari pelecehan seksual. Itu biasanya teman-teman juga banyak sih. Kadang ada yang apa ya, kayak ATS atau pacaran juga bisa, itu lama-lama ujung-ujungnya bisa juga. Ada juga sih. Atau menjadi
Oke, baik, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Tristan. Yang selanjutnya mau kita bahas adalah apa yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan seksual. Nah, yang utama yang tadi ya, jangan diam dan memendam. Karena kalau misalnya kita sudah diam gitu, pasti kan pelakunya kan berarti belum terkena sanksi gitu ya. Bisa jadi dia bermasalah lagi. Dan juga jangan memendam karena sebagai korban pelecehan seksual kan berarti kan bisa ada gitu. Baik kita bisa cerita kepada orang dekat kita gitu atau psikolog atau psikiater. Yang kedua, jadi kalau misalnya kita ada masalah ini kan pasti kita nggak 100% gitu berani gitu ya. Ada yang tadi kita ada diatur atau apa. Nah jadi kita lebih baik kayak ingin minta tolong ke guru, misalnya ke guru BK atau misalnya ke keamanan setempat ke orang tua. Dan sehingga saat apa yang terjadi, jadi kalau misalnya kita terjadi jadi korban pelecehan seksual, kita harus mengingat gitu gimana sebabnya, kayak kronologinya gimana, itu akan berguna misalnya kalau misalnya kita memiliki bukti yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya kita mau tadi misalnya kalau kita melapor ke hukum atau lapor ke media sosial itu, misalnya polisi atau bertindak, yang keempat jangan merasa malu dan takut. Ini juga poinnya terlalu apa ya, menurut saya sih jangan merasa malu itu pasti kita malu lah misalnya jadi korban pelecehan seksual gitu di awal atau mana, tapi kita bisa ada orang sekeliling kita yang bakal tahu kita juga bisa ke psikiater atau psikolog buat memulihkan mental kita lagi. Kan kata kakak tadi kita harus lapor dulu kan. Nah tapi kalau kita udah lapor ke guru itu udah ngeliat nih ada buktinya kak, tapi dia malah kayak menyepelekan kayak ini mah masalah sepele dia gitu dong. Padahal udah jelas-jelas dia tuh salah, terus udah ada buktinya tuh, terus tapi guru itu tuh kayak nggak menanggapi dengan serius, dia malah Polisi begitu. Tapi kalau misal pelakunya masih di bawah umur juga kak, Dihukum di penjara berapa tahun? Iya. Bukan cuma seorang yang dituju ini, tapi buat orang yang baca juga pasti kayak apa sih? Jadi ya karena kamu kelihatan itu. Terus menurut kamu orang yang ngelakuin gini pantasnya diapain menurut kamu? Cari orangnya. cari. Oh, oke, thank you, Afrika. Bantu. Ayo,